Assalamualaikum Sobat Trip, mudah-mudahan selalu kita diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan dalam hidup ini. Amin. Dan hari ini kita akan mengadakan perjalanan ke wisata di Banyuwangi ya. Setelah kita dari Lombok, Bali, kita langsung dari Bali, dari Gilimanuk ya, menyeberang ke pelabuhan di Banyuwangi ya. Jadi langsung kita ke yang kita tuju pertama adalah The Banyuwangi Park, The Jawatan, dan Kawah Ijen. Simak dan ikutin di perjalanan kami, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi kita semua. Let's go. Setelah kita dari Lombok langsung kita ke Bali ya, kita ke Tanah Lot, langsung kita menyeberang ya. Di sekitar tanggal 13 Juli 2024 kita ini sudah nyebrang ya. Jadi perjalanan dari Bali itu nyebrang cuma 250 ya per mobil ya, dan itu tiap jam ada, dan kita sudah sampai di Banyuwangi ini seperti ini. Saya juga jujur baru pertama kali ini di pelabuhan inilah. Pelabuhannya termasuk besar loh ini loh. Oh, tapi bagus sih. Ini jalannya sampai jalan seperti ini ya. Ya termasuk ini ya, apa namanya, ramai karena aksesnya kan ke Bali dan ke Lombok, jadi akses untuk ke perekonomian rata-rata seperti itu. Dan kita lanjut lagi ya, masih perjalanan ya. Jadi kita karena mungkin agak lelah ya, sampai di apa namanya, di Banyuwangi mungkin agak siang ya, siang menuju sore ya. Jadi kita putuskan untuk menginap dulu ya. Jadi kita menginap di hotel apa ya, di sampingnya Banyuwangi Park itulah, kurang lebih di situlah. Karena itu kalau hotelnya termasuk rekomen lah, makanannya mantap-mantap itu pokoknya kalau di situ. Akhirnya kita melewatin ini ya, lintas Pantura ya, pantai utara ya. Jadi yang ini tembus ke pantai selatan kalau nggak salah, lintas selatan ya. Jadi kita langsung yang tuju ke Banyuwangi Park dulu, tapi kita nginap dulu ya semalaman ya, supaya badan kita fit. Karena kalau di tempat wisata tahu sendiri, jangan ditanya, pasti gempor. Karena di tempat wisata itu biasanya kita itu 1 hari, kalau bisa kayak Jatim Park itu harusnya 1 hari. Jadi cukup kita bisa menikmati semuanya. Kalau kita hanya mengejar setengah hari, aduh lumayan kita, karena kan bayarnya kan juga lumayan besar kan, kurang lebih seperti itu. Akhirnya kita di hotel ya, hotel apa ini lupa aku namanya. Jadi hotel di sini kita nginap semalaman aja, istirahat dulu, dan pagi-pagi kita langsung check out, langsung kita ke sebelahnya karena wisatanya di sebelahnya. Kalau dia di lantai 2 pas penginapannya bisa kelihatan itunya Banyuwangi Parknya. Dan kita persiapan ya, kita mau check out, mau jalan, kita mau ke Banyuwangi Park. Dan akhirnya kita sampai ya, biasalah foto-foto dulu, tidak foto orangnya nggak apa-apa, foto kendaraannya juga nggak apa-apa, bahwa kendaraan ini udah melampauin gitu. Kalau foto orangnya kan kita nggak kenal, tapi kalau mobil kan kenal tuh, PP dari mana, ini dari mana gitu. Ya kurang lebih dari sini kita masih masuk ya. Jadi kalau Sobit di sini kalau nggak salah per orang itu 50.000 kan, lumayan ya. Sini wahana edukasi sebenarnya. Jadi wahana itu ada 2, satu indoor sama outdoor ya. Edukasi rata-rata untuk anak-anak pelajar masih sekolah, itu keren lagi, termasuk inilah best lah, termasuk mantap lah pokoknya kalau untuk edukasi. Dan kita sampai di depannya ya lah. Jadi kita beli tiket, sama sistem di sini pakai gelang ya. Jadi gelang itu bisa dipakai untuk semua permainan. Kalau kami udah ini mau main permainan apa paling santai-santai. Benar saja ya, jangan terlalu kencang. Kalau renang ini nggak usah dilepaskan, udah tahan. Oke, ada dalam pesawat. Iya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Dan kita akhirnya masuk ke wahana wisata ya. Ini rata-rata di edukasi, pendidikan, seni, budaya suatu daerah ya. Dan secara global pun juga ada terkait dengan Indonesia, di sini ada. Pokoknya kesenian yang ada di Banyuwangi lah, tradisi lah, budaya mereka. Itu kan urusan kami.
Lupa nggak bawa tongsi. Poison Geopark. Kita kan kemarin udah ke sono, Blue Volcano. Tahu aku sejarahnya. Dan ini masih di wahana indoor ya, yang terkait dengan Kawah Ijen, Geopark Ijen. Di sini semuanya ada ya, yang terkait wilayah Banyuwangi kalau nggak salah. Umumnya mungkin secara umumnya mungkin di Jawa Timur ya. Jadi pengetahuan karena kan di Banyuwangi termasuk ya dia pun laut punya, gunung jangan ditanya, terus wahana-wahana yang lain, pegunungan dingin, panas pun ada semua. Jadi di sini komplit, makanya untuk pengenalan ke edukasi, ke pendidikan ke anak-anak kita. Seperti apa namanya, kalau di gunung ya mungkin ada apa namanya batu belerang, manfaat dan ininya terbentuknya ya, pokoknya ini pendidikan tuh anak-anak ini lengkap. Tapi hanya kita hanya mengingatkan masa lalu, oh ya mengingatkan lagi gitu loh, supaya kita tahu lagi ya seperti. Oh iya. Kita bisa ini deh, lihat fotonya. Bagus ya di pantai. Nah sekarang kita di wahana wisata outdoor ya, outdoor terkait dengan alam lah. Nanti ada alam, terus yang paling rata-rata yang besar kan yang diinginkan anak adalah satu permainan. Nah, permainan tapi nanti banyak permainannya, tinggal pilih. Namanya anak-anak, ada edukasi pendidikan, yang tidak kalah itu adalah permainan yang mereka sukai. Karena di sini kalau tidak salah ada roller coaster, ada apa namanya ombak itu ya, ombak apa itu ya, air yang besar itu kurang lebih. Pokoknya ada wahana-wahana permainan juga banyak di sini, kurang lebih seperti itu. Kalau untuk main dari pagi sampai sore atau siang pun cocok ya, kalau udah biasa lah. Karena kan ya murah sih kalau dengan posisi 50.000 kan, kurang lebih seperti itu kan. Ini maksudnya rumah kita bisa puas kita mainnya gitu loh. Rumah ya. Adat. Jadi ini kayak seperti ini pengalaman rumah adat. Terus kita jadi tahu seperti apa, terus lingkungannya, gunungnya, lautnya, industrinya, atau apapun kita tahu semua lewat ini rumah adat miniatur. Osing namanya deh kalau di Banyuwangi. Wah, nanti jatuh. Ayo bawa casan ya? Enggak lah. Kalau cas ada, power bank nggak ada. Yang ini kekuatan 2 SR, yang ini
jadi pelan. Habis ini 6. Nah, ini yang 6. Adek lagi di mana? Airnya kenapa itu deh? Airnya air beliung ya kena. Oh ya. Masih wahana edukasi ya, alam, terkait dengan alam, budayanya, contoh batiknya, contoh makanan khasnya di sini masih di ini apa namanya, bisa kita lihat bersama-sama. Oh, luas juga. Aku mau sholat dulu. Dan sekarang kita masuk ke outdoor lagi yang jadi wahana permainan ya. Di sini mainan bocil-bocil ini ya, pokoknya senang sekali kalau seperti ini. Kita sebagai orang tua ya lumayan gempor karena ngikutin mereka kan. Tahu sendiri kalau anak-anak tanpa kenal lelah, kita sedikit aja udah lelah. Iya, ada TK. Yuk kita cari Mas ya. Iya, Mas itu nggak jelas kemana dia. Lagi kita di apa namanya Banyuwangi Park atau Jangti Park 4. Ya udah, yo, naik antri. Masuk lewat sini. Ya. Adik lagi mau naik apa? Mau naik kuda-kudaan ya, namanya Kepidi Putar. Ayo dek. Oh deket sana dek. Itu bunda itu.
Itu Bunda Dek. Mbak Sena itu. Awas kacamata. Awas HP yang rapat. Nah, setelah permainan semuanya dicoba, ini ada lagi tambah pula lagi mainan air. Ini yang bikin lama ini. Wah, namanya anak-anak itu pasti dia nggak mau ini, nggak mau apa namanya, nggak ada main air, harus air atau pengen berenang. Kalau udah berenang tahu sendiri, harus ganti baju segala macam. Kali bocil-bocil seperti ini. Aduh, lumayan tapi keren sih sebenarnya. Jadi ada wahana segala macamnya ada. Ayo. Ayo Dek, lah sini. Wow, sini. Tapi enak ya, seger ya kalau mandi ya. Mandinya seger ya. Masih lanjut ke permainan ya. Ya di sini wahananya komplit sih kalau untuk anak-anak, untuk ini orang tua, untuk refreshing ya. Jadi di sini masih juga lumayan masih dingin, maksudnya tidak terlalu panas sekali gitu loh, masih juga sejuk, ada pohonnya, ada tempat makannya, ada permainannya di dalamnya, indoor atau outdoor gitu loh, dan areanya juga masih luas. Cari sana loh, itu loh masih ada. Ya udah. Wah, ada ombaknya. Hai guys, ngumpet-ngumpet. Ayo. Wah, ikutnya rame. Lah mau pupis. Om, malah keluar. Mana sih kira-kira kelihatan. Alhamdulillah akhirnya sampai, sudah selesai kita menikmatin Banyuwangi Park, dan kita lanjut ke Dejawatan. Kurang lebih perjalanan yang mungkin kurang lebih 1 jam ya dari sini ke Dejawatan ya. Simak dan ikuti, ayo terus kita lanjut ke Dejawatan. Dan akhirnya kita sampai di Dejawatan ya, kurang lebih ya. Kita cari di map ada ini, kalau nggak salah masuknya ke lintas ini jalur selatan ya.
Jadi kalau di Jawatan ini dia kurang lebih itu dari jalan raya itu paling cuma 500 meter loh. Aku heran loh, ada jalan raya kayak ini, ada pohon purba besar-besar sekali loh. Ini bekas apa ya? Nah, mungkin sobat-sobat nanti bagi yang dari sana tahu ya sejarahnya ya. Ini termasuk pohon-pohon besar-besar gitu loh. Kalau ini jalan loh, jalan besar loh. Tapi tempatnya luas untuk foto segala macam, memang keren sih sebenarnya. Telat. Di sini kita menikmatin foto-foto ya di pohon-pohon kanan. Pohon-pohon ini kan jarang sekali, di hutan besar pun belum tentu ada. Ini mungkin salah satu masuknya ke geopark ini ya, geopark Ijen ya kalau nggak salah ya. Pohon besar, foto, video, pokoknya momen-momen yang eksotis lah, di momen di foto video semua lah, kurang lebih seperti itu. Dan kita masih lanjut lagi di Jawatan ya. Aku heran loh, di sini di pohon ini ada besar-besar sekali di pinggir jalan loh. Mungkin ini masuk satu geopark Ijen ya. Jadi pohonnya besar-besar sekali loh, karena wisatanya wisata natur alam ya sifatnya. Jadi tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Jadi untuk ini bisa santai, relax di sini, ngambil video, ngambil foto ataupun yang lainnya. Kurang lebih memang cocok di sini. Lari. Di Jawatan Banyuwangi, Jawa Timur. Unipa loh. Oh. Adek. Main apa ini warganya? Kira ambil yang banyak soalnya lucu. Setelah selesai kita lanjutkan lagi perjalanan, melanjutkan lagi tambahan ya untuk wisata di Ijen. Jadi kalau untuk Ijen itu tetap harus nginep, bukan dalam arti nginep harus nginep, karena perjalanan kalau kita mendaki itu di atas jam 12 ya, dengan tiket kurang lebih 7.500. Kita harus naik dari jam 2, nanti jam 4 atau jam 5. Kalau mau lihat api biru ke bawah ya mungkin harus lebih cepat lagi, dan itu rame loh, apalagi musim liburan kan, lumayan banget ya. Mari kita cek rezeki kita ke Kawah Ijen.
Alhamdulillah kita akhirnya sampai di Kawah Ijen ya. Oh, pokoknya ini keren juga nih. Pokoknya kalau Kawah Ijen lumayan loh, perjalanan ini jauh loh ini loh. Di Kawah Ijen ini pokoknya harus melewati Gunung Geopark itulah, pokoknya naik turun itu lah berjam-jam lah, lumayan. Tapi kita ya puas lah ke Kawah Ijen ya. Kita hanya daki dengan kurang lebih hampir 2-3 jam ya. Jadi tidak terlalu lama. Bagi yang pemula pun asik, dan jalannya pun nggak landai, maksudnya banyak ramai gitu loh, asik tanpa berasa gitu loh. Biarpun malam-malam, mungkin kalau siang malah lebih bagus lagi karena bisa ngeliat pemandangan sih sebenarnya ya. Kita menuju ke Kawah Ijen. Di sini termasuk ada yang Bondowoso, ada yang Banyuwangi kalau tidak salah ya. Ya seperti inilah. Jadi ada kawah lagi loh, satu lagi loh, Kawah Wurung atau apa itu ya. Kami nanti kita ke sono lagi nanti ya, kita coba nanti kalau yang itu belum kita. Dan sebentar lagi kita masuk ke Kawah Ijen. Ini udah masuk kawasan ya. Kita udah masuk kawasan dan kita akan pokoknya kalau udah sampai di sini biasanya udah bau itu belerang itu ya, namanya ini gunung masih aktif kan, bau belerang kan. Kita mau mendekatin ke Ijen Geopark. Akhirnya sampai ya. Di sebelah kiri ini lapangan yang biasa untuk camp kan daripada kita nginep sebenarnya. Kalau anak-anak bujang itu bisa efisien loh, bawa tenda ke sini ada semua, toilet semuanya ada, mau cari makan segala macam ada. Terus mau tidur di tempat tempat warung-warung juga bisa, mau nginep di homestay, mau nginep di hotel yang ada, homestay tingkatnya ada di sini banyak. Aduh, kalau mau ngirit ya pakai camp, kalau nggak mau ngirit lagi ya tidurnya di mobil. Karena nanti ini sepi ya. Kalau udah malam nih, udah jam 12 penuh ini, udah habis sisa ya, mungkin jam 10 itu udah penuh sekali itu ya. Sekarang aja nggak ada, nanti kalau udah malam udah berserak, apalagi musim liburan itu karena ramai pas dibuka itu. Karena salah satu Ijen itu salah satu destinasi internasional kayak Tumpak Sewu, maksudnya alamnya ini ya, bukan karena buatan, memang is the best sih. Akhirnya kita jalan-jalan dulu ya, kita bikin foto-foto video dulu ya, mumpung masih sore ini. Tengok itu nggak ada, ini sore loh ini kurang lebih loh, jam 3 sampai jam nggak ada. Coba nanti kalau nggak ini itu yang camp, yang persiapan camp lebih efisien loh sebenarnya. Nanti kan naik sebentar, turun pagi, turun langsung camp, balik lagi. Di sini nanti kalau udah jam 3 sore itu udah sepi sekali. Kenapa? Karena nanti kalau udah abut turun itu penuh kabut, gelap sekali katanya di sini. Tapi makanan banyak, tempat ini masih banyak sih, masih aman lah di sini lah. Makanya kalau nanti jam-jam segini udah mobil semuanya nggak ada, tapi nanti kalau udah agak malam itu datang semua dia. Jadi rata-rata perjalanan malam, karena kan nanti langsung tembus dari Bondowoso, tembus dari mana, dari ke Banyuwangi juga bisa. Interprestasi bukan. Dan alhamdulillah kita mulai persiapan ya, kita persiapan semua. Jam 2.30 kita udah terlambat telat ya, kita briefing, nanti kita pakai guide ya, karena ada bocil kan, supaya aman kan, nanti ada yang gendong kan lumayan,
biarpun bayar kan nggak terlalu besar, tapi kita diarahkan, nanti keselamatan pasti terjaga lah seperti itu. Ayo jalan aja. Tanah. Awas nak. Awas kan. Awas. Mana? Tuh jalannya. Sini. Teh panas. Kalian baru tinggal 24 jam. Ini masih ini kan bagian orang belerang tidak mungkin begini. Soalnya pembeli itu sawah. Iya tapi Ada. iya repot. Karena yang dihitung kita kan tanjakan. Kalau datarnya Pokoknya rame sekali kayak di pasar tuh, tengoknya jalan-jalan ini nggak ada pendaki biasanya cepat kan, ono ramenya kan. Kalau si anak kecil sih nggak terlalu berasa ya. Kalau ibu-ibu yang gemuk ini yang berasa bengkor nih sebenarnya. Tapi tetap semangat ya. Baru malam hari ya, karena ini nggak terlalu lama, nggak terlalu jam. Dan bagi yang mau ini naik Pajero spot nih, pakai ojek Pajero nih boleh nih. Kalau nggak salah berapa ya kemarin, 600 atau berapa ya, bisa naik turun 800 ya kalau nggak salah, naik sama turun ya. Nah, kami ada poternya lumayan tuh, nanti ada yang mengendong nanti anak bocil rewel. Dan masih lanjut lagi ya, jadi perjalanan itu malam ya, jadi malam, jadi 2 menjelang pagi. Sebenarnya kalau mau menengok kita mau sampai ke Kawah Biru bisa, cuma karena ada anak kecil, ibunya agak lambat karena kan ibunya agak ini kan, agak orang tua kan repot ya. Kami terlambat di sini, perjalanan kami harusnya 2 jam 3 jam bisa jadi 4 jam kurang lebih. Istirahat sebentar ya, tapi ya gimana lagi. Pokoknya asik, ramai di sini tuh, mantap ya. Dijual di atas itu ada toilet, ada ini loh jualan lo juga loh. Ya entah mika, entah gorengan, entah minum itu ada semua pokoknya. Jangan khawatir lah, di atas juga ada toilet, ada musola juga ada, biarpun seadanya. Untuk masuk ke Kawah Ijen ya, dia harus daftar online juga ya, seperti di Rinjani maupun pegunungan yang lain ya. Jadi nanti kalau kita ada guide ya guide-nya yang ngurusin ya, yang kurang lebih seperti. Kalau nggak ada kita nanti ini harus bayar sendiri, harus ini seperti ini ya kurang lebih, tapi nggak apa-apa, aman lah ini. Ini gameboard kecil nih, bocil nih. Bangun lagi kalau malam itu agak repot loh, bangun jam 2 macam mana. Kayak kita di Bromo sama pula lagi kita, agak susah-susah sedikit lah pokoknya. Apalagi setiap pos rame ini, kenapa? Orang mau nyari duduk, mau nyari teh, mau nyari kopi, nyari gorengan, nyari panan, ini rame kali loh. Pokoknya tapi asik loh kalau mau liburan itu rame. Pokoknya kalau nggak sepi loh, jangan dikira jam 2 malam sepi, gunung nggak ada orang. Sebaliknya kayak pasar nih, rame sekali. Tapi itulah sifatnya pegunung. Di pegunungan ini saling menyapa, beda kalau kita di mall. Kalau di mall kita cuek, kalau nggak yang kenal kita cuek, tapi kalau di gunung nggak kenal tetap saling menyapa, seperti itu bedanya. Ya kurang lebih seperti itu. Sambil ini istirahat ya, ada 1-2 pos, ada sampai 5 pos ya kurang lebih ya. Ini yang lorong 2 orang loh, yang satu narik, satu dorong. Ini 800.000 voucher loh, jauh loh, lumayan loh ini. Gempor juga loh. Kalau mau naiknya jalan, nanti turunnya kita nggak mau pakai itu. Tapi kita kalau kita naik agak gimana gitu loh, sama karena banyak orang-orang ini kan orang-orang yang sudah tua, tapi emang fisiknya istres sih orang-orang ini. Kalau udah biasa di gunung atau pekerjaannya ini udah biasa ya. Tapi termasuk ini Pajero spot loh, kalau ojek Pajero kata orang itu, Pajero lewat, Lexus lewat, seperti itu. Tapi itu tuh membuat candaan supaya semangat, supaya kita tidak terbebani dengan beban kita sendiri, tapi dengan adanya suara, ada support yang lain. Nah ini saling membantu loh, biarpun kayak gini kan ada dibantu kalau pas agak susah, seperti itu. Di sini pun juga banyak loh bule-bule loh, karena kita termasuk wisata mancanegara, jadi banyak sekali juga. Pokoknya dari segala daerah, dari segala penjuru lah, mungkin dari ini ada semua loh. Apalagi musim liburan itu ramai dari Jakarta, dari kami loh yang termasuk Indonesia mungkin paling jauh, ada juga dari Kalimantan kemarin mobil kami dari Batam loh. Termasuk jauh loh, mengaruhi beberapa lautan loh.
tetap masih lanjut perjalanan malam ya. Diusahakan untuk Sobit ya. Satu, ada dingin, ada senter ya, di bawah senter ya. Senter harus ada. Yang kedua apa? Kalau memang kita sudah tua, bawa tongkat, minimal tongkat kayu atau apalah, tongkatnya sifatnya tongkat, supaya itu menolong kita. Karena nanti waktu naik, waktu turun, kalau turun itu kan udah kelihatan siang itu, ketahuan itu seperti apa. Naik pun sama. Jadi kalau naik gunung itu disiapin, kalau malam ya senter, terus media, terus apa namanya, tongkat itu harus ada, supaya kita juga untuk membantu menolong kalau soal terjadi apa-apa gitu loh. Nah kan naik itu, kalau ada tongkat kan lumayan. Coba kalau nggak ada tongkat, kurang lebih seperti itu. Belum lagi kita bawa bekal ya. Alhamdulillah kita udah menyampe di atas loh, 4:30 kita sampai loh. Kita telat loh. Kenapa? Kita nggak bisa ke Kawah Biru, ke bawah kalau udah jam segini. Kawah Biru ya sekitar jam 3 atau jam 4 itulah. Pokoknya jangan sampai 4:30, jangan sampai subuh, udah nggak kelihatan. Karena kan di posisi gelap itu api, dia itu yang Kawah Biru itu sebenarnya api yang dari belerang itu. Nah, di situ bisa kelihatan. Alhamdulillah loh, kita bisa menikmati alam sekitar yang semalam gelap gulita, ada lampu, ada orang banyak, ini ramai kan ini kan. Tahunya alamnya kita naik seperti ini, ya Allah. This best nih pokoknya, wonderful Indonesia nih pokoknya, ini Kawah Ijen magnet dunia salah satunya. Jadi memang perlu dijaga, dilestarikan, diamankan dan dikondisikan. Apalagi di daerah kawah ini kan, pokoknya keren sih. Tapi memang perjalanannya agak lumayan jauh. Masih kita lanjut ya, masih cari, ada beberapa bukit ya, kita turun lagi, nanti naik lagi, turun lagi, naik lagi seperti itu. Nanti kalau udah sampai di ujung sana itu ya kurang lebih seperti itulah. Kami agak terlambat karena ya tahu sendirilah, ada mak-mak ini agak ini, mau naik nggak naik, kurang lebih seperti itu. Tapi tidak apa-apa, semangat lah. Kita foto dulu Bunda Made ya. Nggak apa-apa, di sini aja berdiri. Mana yang bagus? Ya. Ya, betul. Mari kita ya. Kita mau Udah, kemana ya? Nggak. Saya sebenarnya belum nikah. Kelihatan tuh. Kecil itu. Ya udah nggak di sini sebelumnya deh. Kan ada topreknya. Jangan mikir-mikir pun. Sobit tetap hati-hati ya, karena kita udah ngeliat kalau kita malam ini, alamak kita lewatnya di pinggir jurang tuh kelihatan. Ya Allah, sebenarnya memang alam Indonesia ini memang is the best nih kayak ini ya. Nah seperti ini kita jalan-jalan pelan-pelan, udah menikmati matahari karena matahari sebelah bukit sana. Jadi kita tidak terlalu tahu, tapi nggak apa-apa, udah sampai di atas, itulah semangatnya udah keren lah pokoknya ini. Ini jadi rame kan, jadi kelihatan. Ada yang udah sampai turun ini, jam berapa nih sampai ke atas kan? Ini sudah ada yang turun, ada yang ini lagi. Rame nanti di atas ya Sobit ya, seperti ini kurang lebih lah. Jadi rame sekali pokoknya keren lah pokoknya lah. Melihat pemandangan, foto-foto dulu rata anak-anak muda ini ya, kami ya kan lumayan loh ya, mungkin karena baru pertama kali banyak fotonya, bikin video segala macamnya. Memang mumpung di sini kan tujuannya untuk menikmati alam, mengetahui kondisi alam itu sendiri seperti apa ya. Mudah-mudahan lah bisa memberikan inspirasi bagi yang lainnya, salah satu tujuan wisata internasional. Tapi ya Sobit, kita tetap masih di atas, ini udah kelihatan semua kan. Wah itu kawahnya, Kawah Ijennya. Jadi nanti kelihatan semua ini. Mumpung jam segini belum ini loh, apa namanya, aduh kabutnya belum turun loh. Nanti kalau udah turun kan biasanya nggak terlalu kelihatan. Jadi kita kelihatan semua. Kita udah sampai di puncaknya ini nih. Punya Kawah Ijen. Awalnya ke bawah, awalnya ke bawah. Alhamdulillah Sobit ramai ya, tetap harus hati-hati ya, karena ini di puncak kan, hanya kan curam puncaknya itu, maksudnya kalau terjadi sesuatu kan agak inilah. Yang penting sudah ada pembatasnya, tolong dipahami karena kan ini kan pasir ya, pasir berbatu agak licin ya. Toilet 5.000.
Dicot. Terus dihabiskan? Kita punya dihabiskan. Satu anakku. Bawa ya. Apa ya sih? Ya kayaknya kalau turun lebih ekstrim lah ya. Iya kayaknya lebih ekstrim lah. Turunan benar loh. Waduh, rosak wis. Waduh, rosak. Rosak kau ini. Dina. Dina. Ya, jadi nggak jalan kaki, oke? Ya. Nggak dapat turun ya. Separuh.
Alhamdulillah Sobat Trip kita udah naik dan kita turun lagi ya, yang besar ibunya, jadi pakai ojek ya, jadi agak lumayan efisien lah. Nah kalau kita jalan kaki tetap agak gempor juga ya kalau nggak biasa jalan jauh. Itu berapa Pak? Manggil Pak. Manis ya? Iya. Mahal 25. 15 mau. 15 di 10 kilo. Nah, kamu berdua Indonesia. Balik aja. Banyak pas itu. Mana sih? Yang dikupas tadi. Papaya berapa? Oh iya, Cok. Hah? Alhamdulillah kita sudah selesai Sobit, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan manfaat, mudah menjadi inspirasi bagi orang lain. Bagi yang mau ke Banyuwangi silahkan pelajarin, sesuaikan dengan budget, dengan waktunya kan kalau kita dari Jakarta kan lumayan jauh. Terima kasih, mudah berusaha memberikan manfaat bagi kita semuanya. Tetap smart and heavy dan kita akan lanjut ke Malang ya. Salam dari Trip Negeri, mudah memberikan manfaat. Terima kasih dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih, salam Trip Negeri.